Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman, apakah dari kalian pernah mengendarai sepeda atau sepeda motor pada lintasan garis lurus? Lalu, apakah kalian pernah mempercepat atau memperlambat kendaraan kalian tersebut? Mari kita bahas pada video kali ini. Pada video ini, kita masih membahas mengenai gerak lurus kelas 10, bab 4, yakni bagian kedua tentang gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama kita akan bahas mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Artinya kecepatan dari benda ini selalu konstan dan tidak pernah berubah. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan yang dilalui benda tersebut pada bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Adapun hubungan antara nilai perpindahan S dan nilai kecepatan V dinyatakan dengan persamaan S sama dengan V kali T. Jika pada gerak lurus beraturan dibuatkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu atau Vt, jarak tempuh benda dapat dinyatakan sebagai luas di bawah grafik kecepatan. Hubungan antara sudut dan besar kecepatan dapat dituliskan sebagai berikut, bahwa tan alfa sama dengan S per T atau sama dengan V dan kita sebut sebagai kecepatan. Jadi semakin besar sudut yang dibentuk antara besar kecepatan benda dengan waktu, semakin besar pula kecepatan gerak lurus beraturan tersebut. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap atau konstan. Artinya apa? Artinya percepatan suatu benda yang bergerak ini akan selalu tetap dan tidak pernah berubah. Namun yang berubah itu adalah kecepatannya. Percepatan tetap menunjukkan bahwa besar dan arahnya sama. Selain itu, percepatan sesaat dan percepatan rata-rata juga sama. GLBB dapat digambarkan pada grafik yang telah aku berikan pada video ini. Grafik yang pertama, yakni grafik ST atau jarak terhadap waktu, yang mana kurvanya itu selalu meningkat, selalu meningkat ke atas dari 0 hingga ke atas langsung. Kemudian grafik Vt atau kecepatan terhadap waktu. Jadi kurvanya itu dari V0-nya itu adalah pada bagian atas. Kemudian dia akan terus meningkat. Lalu grafik AT atau percepatan terhadap waktu, yang mana kurvanya itu akan berada pada garis lurus saja. Nah, itu merupakan grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Kemudian hubungan besaran pada GLBB dituliskan dalam persamaan sebagai berikut ini. Persamaan yang pertama adalah V sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Kemudian S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Adapun keterangannya adalah bahwa V0 itu adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second. Lalu ada V, kecepatan akhir, yang satuannya meter per second. Dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Lalu T adalah waktu dengan satuan second. Dan S adalah jarak total yang tempuh suatu benda dengan satuan meter. Selanjutnya, GLBB ini dibagi menjadi dua jenis, yakni GLBB dipercepat dan juga GLBB diperlambat. Yang membedakan dari persamaan GLBB dipercepat dan juga diperlambat ini, kita lihat bagian operasi bilangannya. Pada bagian dipercepat, bahwa dari persamaan tersebut memiliki nilai positif atau percepatannya positif. Sedangkan ketika diperlambat, persamaannya akan berubah menjadi negatif atau percepatan benda tersebut diperlambat. Nah, sehingga di sana ada tanda minusnya. Aku akan bacakan satu-satu bahwa ketika benda dipercepat, maka untuk menentukan kecepatan akhir, yakni V0 ditambah A kali T. Yang kedua, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian untuk S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Sedangkan untuk benda yang diperlambat, itu adalah V sama dengan V0 dikurang AT. Kemudian untuk V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S.
Yang terakhir, S sama dengan V0 kali T dikurang setengah A kali T kuadrat. Nah, itu merupakan dua jenis daripada GLBB. Setelah teman-teman mempelajari tentang GLB dan juga GLBB, aku akan berikan contoh soal yang berkaitan dengan GLB dan juga GLBB, supaya teman-teman bisa memahami tentang materi tersebut. Soal pertama, dari kecepatan 15 meter per second, Andra mempercepat kecepatan mobilnya dengan percepatan tetap sebesar 2 meter per second kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan Andra untuk menempuh jarak 54 meter. Nah, teman-teman bisa mempause video ini kemudian mencocokkan jawabannya pada videoku nanti. Berdasarkan contoh soal nomor 1, kita tuliskan saja apa yang diketahui pada soal tersebut. Diketahui bahwa percepatan benda itu adalah 2 meter per second kuadrat. Kita perhatikan bahwa bendanya dipercepat, bukan diperlambat. Kemudian S atau jaraknya adalah 54 meter. Kemudian V0 atau kecepatan awalnya adalah 15 meter per second. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanya. Ditanya adalah waktunya. Selanjutnya kita mencari penyelesaian dari soal tersebut. Kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angka yang berkaitan dengan persamaan tersebut, bahwa 54 sama dengan 15T ditambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Maka hasilnya adalah 54 sama dengan T kuadrat ditambah 15T. Kemudian yang 54 itu kita pindah ruaskan ke arah kanan, maka menjadi 0 sama dengan T kuadrat ditambah 15T dikurang 54. Maka 0 sama dengan T plus 18, kemudian T kurang 3. Nah, di sini kita memfaktorkannya agar kita bisa menentukan waktu yang ditempuh oleh Andra pada jarak 54 meter. Untuk 0 sama dengan T tambah 18, maka T sama dengan minus 18. Hal ini tidak mungkin karena mobil dipercepat, bukan diperlambat. Untuk 0 sama dengan T minus 3, maka T sama dengan 3. Pengganti T yang benar karena mobil itu dipercepat. Jadi waktu yang dibutuhkan Andra untuk menempuh jarak 54 meter adalah 3 second. Itu adalah penyelesaian dari contoh soal nomor 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 8 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal benda 6 meter per second, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Nah, teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawabannya pada videoku nanti. Berdasarkan contoh soal nomor 2, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Diketahui, percepatan dari benda tersebut adalah 8 meter per second kuadrat. Benda ini dipercepat, bukan diperlambat. Kemudian jaraknya yang diketahui adalah 4 meter. Kemudian kecepatan awalnya adalah 6 meter per second. Kemudian kita tuliskan apa saja sih yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan adalah kecepatannya itu berapa. Kemudian kita bisa menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan persamaan V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS. Kemudian kita selesaikan dengan masukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan. Maka V pangkat 2 atau V kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 4. V kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Maka V kuadrat sama dengan 100. Lalu pangkat 2 ini kita pindah ruaskan sehingga dia akan menjadi akar. Maka V sama dengan akar 100. Sehingga nilai dari V atau kecepatannya adalah 10 meter per second. Jadi kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter adalah 10 meter per second. Itulah pembahasan tentang contoh soal nomor 2. Itulah tadi penjelasan mengenai GLB dan GLBB. Jadi ketika teman-teman mengendarai sepeda motor atau sepeda pada lintasan garis lurus, maka teman-teman telah menerapkan GLB atau gerak lurus beraturan. Sedangkan ketika teman-teman mengendarai sepeda motor atau sepeda pada lintasan garis lurus kemudian mempercepat gerakan dari motor yang kalian kendarai, artinya teman-teman telah menerapkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat.
Atau ketika teman-teman mengendarai sepeda motor pada lintasan garis lurus kemudian memperlambatnya, artinya teman-teman menerapkan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat atau GLBB diperlambat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat pada teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, dan jangan lupa ya untuk mengerjakan soal-soal yang aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.